ini kita berada di Minahasa, di Masjid Kiai Mojo, salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro yang dibuang oleh Belanda ke daerah Minahasa ini, bersamaan juga dengan Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional dari Minangkabau. Ini adalah masjid yang dibangun oleh Kiai Mojo, dan kalau kita menelusuri dari itu ada sebuah sumur tua yang bernama sumur yang dibangun oleh Kiai Sepuh Baderan. Di sini dibangun di antara tahun 1830 1840. Ini sebuah sumur yang sampai ini sudah masih ada. Ini bisa kita lihat di dalamnya Pamon. Sumurnya tidak pernah kering. Ini dangkal dan menghasilkan sumber air yang bersih untuk beruduk. Nah, ini Kiai Mojo adalah salah seorang laskar perang Diponegoro yang dibuang Belanda ke Minahasa ini, dan makanya di kawasan ini namanya Kampung Jawa ya, sebuah kantong orang Muslim ya di daerah Jawa ini. Nah, inilah sebuah bangunan rumah adat Minahasa. Bangunan Minahasa ini mirip sekali. Dan ini beberapa pohon yang dipertahankan ya, pohon-pohon tua yang dipertahankan sebagai bukti bahwa siarnya Islam di tanah Minahasa sejak tahun 1830-an. Mereka masjid. Assalamualaikum. Salah satu peninggalan dari Kiai Mojo, sebuah beduk besar tua yang dibuat dari kayu yang hanya ada tumbuh di daerah Minahasa. Ini beduk yang didirikan dan cukup berusia lama, dan diameternya lebih dari 1-2 meter. Ini beduk terbuat dari seperti kulit sapi. Kemudian di sini adalah kentungan terbesar ya, di serasa ini cukup terbesar di Indonesia ini, dan kentungan tua, dan saat ini masih bertahan ya. Ini memang dibuat oleh Kiai Mojo dalam pengasingan beliau di daerah Minahasa ini. Nah, kalau kita lihat masih ada kayu-kayu peninggalan masjid ini yang masih dipertahankan di bagian pelapon. Bapak, ada 4 itu kayu jenis itu. Dan ini juga kita lihat, ini kalau kita tarik ini ada lubang di sini. Ada lubang. Ini adalah dengan inilah dulu dikabari azan waktu salat atau acara-acara rapat keagamaan masyarakat pada zaman masih hidupnya Kiai Mojo dalam pengasingan beliau di daerah ini. Kita lihat masih ada ininya, jenis alat pemukulnya. Nah, ini dalam memiliki kekuatan besar karena dia dibuat lebih besar dari sebatang pohon yang dikasih lubang ya.
kita lihat ada sekitar 4 tiang ya dari masjid ini. Ini kita lihat ini masih asli banget, masih asli dan masih bertahan. Jadi keaslian masjid ini. Inilah masjid yang termasuk masjid tertua di daerah Minahasa, khususnya di Sulawesi Utara. Perpaduan antara budaya Jawa dengan ukiran yang ditemukan di masjid-masjid di Jawa, karena Kiai Mojo berasal dari Kesultanan Mataram. Dia adalah pasangan laskarnya Sentot Ali Basa yang dibuang ke Sumatera Barat. Ini pohonnya. Saya rasa ini memiliki 7 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya bahwa menggambarkan aspek yang ketujuh dalam Islam, langit ketujuh. Dalam Islam itu ada berapa makna dari nilai 7 selain langit ketujuh, juga yang lainnya. Terus kita lihat juga ini modelnya model pendopo Jawa. Ini adalah mihrab, tempat pelaksanaan ibadah. Dan sekali ini mirip dengan masjid-masjid yang ada di Sumatera Barat mihrabnya, pada kelompok Satariyah ya di Pariaman. Mungkin ada kesamaan pemahaman antara Islam yang ada di Sumatera Barat dan ini. Jadi biasanya para khatibnya menggunakan tongkat. Ini masih ada tongkat yang ada di sini. Dan biasanya khutbahnya akan disampaikan dalam bahasa Arab. Oke. Berbeda dengan masjid-masjid yang ditemukan di kalangan Muhammadiyah ya. Masjid-masjid yang ada masjid Muhammadiyah yang mihrabnya tidak seperti ini. Tanya Jo itu apa yang raja panggil tadi ya? Iya. Jadi DP rumah di sini. tanya dari mana? Ini adalah kawasan pemakaman Kiai Mojo. Nantilah kita tanya dulu kan. Dia datang Orang sama-sama. Laskar Perang Diponegoro dari kalangan ulama, seorang kiai. Kita lihat model kuburannya memang masih seperti tradisi penguburan di Jawa. Para orang-orang penting, para keraton, para kesultanan dikubur di daerah yang tinggi ya, di kawasan perbukitan. Karena hari sudah sore, para kuncen sudah menutup. Ini kami tidak bisa berziarah, cuma bisa melihat dari kawasan pagar. Terlihat bersih ya jalan ke atas, tangganya, dan memang terawat. Makam dari ini sudah menjadi cagar budaya dari yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan sebagai salah satu cagar budaya sejak tahun 2010 ya di daerah
Sulawesi Utara ini. Ini ada kawasan, ada pohon pinus di pagar dan ada semacam gerbang, dan jalan menuju makam yang ada di puncak itu ditutup dengan semacam kanebo. Jadi kalau kita lihat ini memang kita tidak tepat waktu, ini jadwal kunjungannya pukul ya Senin sampai Minggu pukul 8 sampai 17. Kami di sini sudah berada di pukul kami 17.25, terlambat 5 menit ya. Tapi karena ketatnya waktu dan kedisiplinan ini, memang kami tidak bisa masuk ke kawasan ini. Dan ini perjalanan yang melelahkan dari Sumatera Barat, dari daerah Kelurahan Ulawan, Kecamatan Tonang Utara, Kabupaten Minasa, Provinsi Sumatera Utara. Kami mengakhiri perjalanan wisata religi ini.